bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita itu banyak nikmat. Di antaranya kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, majelis ilmu, dalam keadaan kita masih beragama Islam dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menambahkan bagi kita memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, serta memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembagian tauhid itu menjadi tiga. Kita sudah bahas pembagian yang pertama. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Ya, bisa dilihat di halaman 33. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu mengesahkan Allah bi'af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah terkait perbuatan-perbuatan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah. Contohnya apa? Ini bersinggungan dengan tauhid asma wa sifat. Dan sebagian ulama menggolongkan, menyatukan ya antara tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ini contohnya Allah memiliki sifat maha mendengar. Apa bahasa Arabnya maha mendengar? As-sami'. As-sami' mendengar itu perbuatan. Allah mendengar. Allah melakukan pekerjaan mendengar. Sekaligus maha mendengar. As-sami' itu adalah salah satu dari nama Allah. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh siapa? Orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat apa? Surat Yunus ayat ke-31. Ketika orang-orang musyrik itu ditanya dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang pertama di sini yarzuqukum minas sama, yaitu siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi. Kemudian ditanya amma yamlikus sam'a wal absar, siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, menciptakan. Kemudian wa may yukhrijul hayya minal mait, yang mengeluarkan dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini contohnya kata para ulama telur, ayam telur. Ya. Betul tidak?
mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Tadinya ya telur, kemudian jadi ayam. Kemudian yang hidup jadi mengeluarkan telur. Nah, itu semuanya diatur oleh siapa? Allah. Ini dijawab oleh siapa? Oleh orang musyrik. Tapi sangat disayangkan mereka tidak mau melakukan konsekuensi ya tauhid yang kedua, yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah, uluhiyah. Inilah inti dari tauhid. Inti dari tauhid, inti dari mengesahkan Allah. Ketika seseorang itu menyatakan Allah itu satu, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah yang satu, yang esa. Beribadah di sini artinya hamba tersebut melakukan ibadah. Sehingga tauhid uluhiyah ini adalah tauhid mengesahkan Allah dengan bi'af'alil ibad, dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang dilakukan oleh hamba. Kita sudah bahas contoh-contohnya. Yang pertama doa. Ya, doa kita sudah bahas. Doa ini ada berapa jenis? Siapa yang masih ingat? Ada 2. Apa itu? Doa ibadah. Yang kedua, doa masalah. Doa utolab, permintaan. Apa itu doa ibadah? Contohnya sholat, puasa, zakat, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Maka ya, semua bentuk ibadah ini termasuk doa. Doa ibadah. Kemudian doa masalah, contohnya kita meminta tolong kepada Allah, meminta rezeki, meminta keturunan, meminta dilepaskan dari segala macam kesulitan. Ya, itu doa masalah, doa utolab. Kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan doa-doa yang lain ini masuk kepada pembagian doa yang kedua, yaitu doa masalah. Dan doa ini harus ditujukan ketika doa masalah, meminta pertolongan, maka harus ditujukan langsung kepada Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar hambanya itu berdoa langsung kepada Allah. Ini ayat ini sering dibaca di bulan Ramadan. Ya. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Terus apa? Fal yu'minu bi fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa langsung kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku langsung. Dalam surat Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan katakanlah, ya, ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk beribadah doa ini sangat banyak. Kemudian ibadah yang kedua kita sudah contohkan nazar, an-nazru. Ya, nazar ini artinya apa?
janji, maksudnya seseorang yang mewajibkan ibadah yang secara asal hukum ibadah itu bukan wajib, sebagai bentuk taqarrub ilallah, sebagai bentuk ya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat apa? Dipenuhi apa yang dia inginkan. Misalkan ya Allah, kalau misalkan saya mendapatkan jodoh tahun ini, saya mau puasa 1 bulan. Ini contoh. Dan para ulama menjelaskan hukum asal nazar ini adalah makruh. Kenapa makruh? Kenapa dibenci? Ya, karena la yukhraj ya an-nadru illa min bakhil. Tidaklah keluar ya nazar itu kecuali dari orang yang pelit. Kenapa dikatakan pelit? Karena dia mau beribadah kalau dipenuhi permintaannya. Kalau saya ranking 1, misalkan saya mau puasa, saya mau sholat aja tahajud gitu ya. Kalau nggak ranking 1, nggak sholat tahajud, begitu ya. Maka ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita istiqomah beribadah, bukan sekedar ibadah kalau mendapatkan apa yang kita inginkan dari keinginan dunia. Dan ketika seorang sudah bernazar, maka dia harus wajib untuk menunaikannya. Dalilnya di sini dalam surat Al-Insan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Kemudian berkurban. Di sini contohnya dalil yang melandasi ibadah kurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar yang antum sudah hafal. Ayat yang kedua apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu. Wanhar. Apa itu wanhar? Berkurbanlah. Berkurban ini jenisnya sudah ditentukan. Yang pertama unta, yang kedua sapi, ketiga kambing ya, atau domba. Baik. Kemudian kita masuk contoh yang berikutnya, ar-raja. Apa itu ar-raja? Ibadah ar-raja artinya mengharap. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang kita sering baca hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi, di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, yarju, roja yarju, berharap. Falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik. Dan dari dalil yang lain. Maka ketika seorang berharap, ini artinya berharap untuk ibadah, berharap pahala ya, berharap ganjaran. Kalau kita misalkan berharap pengen dapat gaji gitu ya, gaji atau di tanggal sekian ada hal-hal yang memang terkait dengan sesuatu yang memang sudah kita harus dapatkan, maka itu tidak masalah. Tapi tetap yang paling utama kita berharap ya, itu kepada siapa? Kepada Allah.
ketika ya ini masuk kepada ibadah, ini penting ketika seseorang itu dalam keadaan yang sulit. Misalkan dia dalam keadaan ya seseorang itu di tengah laut, kemudian dia naik kapal atau dia naik pesawat terbang, nah ada badai, maka ketika itu dia berharap keselamatan yang paling pertama kepada siapa? Kepada pilot, kepada nahkoda? Bukan, tapi kepada siapa? Kepada Allah, agar menyelamatkan dari tenggelam, menyelamatkan dari jatuh pesawat tersebut. Termasuk ketika seseorang itu kritis, lagi sakit, maka dia berharap kesembuhan itu kepada siapa? Kepada Allah. Baik. Jadi praktiknya ya enaknya kajian akidah itu prakteknya langsung dipraktekkan di dalam hati kita, diyakini. Ya. Kalau misalkan praktek-praktek fikih itu kadang-kadang nggak semuanya bisa kita praktekkan. Misalkan ibadah haji dan umroh, kapan kita prakteknya? Di bulan haji. Tapi kalau misalnya kita belajar tauhid, contoh-contohnya disebutkan, maka diamalkannya langsung saat itu juga. Nah, kita sudah contohkan ya pada pekan yang lalu, kalau misalkan lewat atau ke kamar mandian atau mau apa ya, maka jangan sampai takut setan gitu, takut kuntilanak, gundurwo, apalagi pocong dan lain-lain. Ya, tidak boleh. Ya. Itu sudah disebutkan ya. Contoh khauf atau takut. Contoh takut ya. Ada khauf tabi'i, ada khauf yang itu apa? Ada 3 bentuk khauf ini. Yang pertama khauf tabi'i, yaitu misalkan orang takut dipatok ular, ya, atau diseruduk binatang buas, atau misalkan singa dan lain-lain. Biasanya selain ular apa? Kalau kecoa sama tikus enggak ya? Ini khauf yang boleh diperbolehkan, khauf tabi'i. Nah, di contoh yang lain, kitab-kitab yang lain ya dibahas. Contoh khauf tabi'i adalah takut dirampok sama apa? Perampok, begal dan lain-lain. Ini juga khauf tabi'i boleh. Contoh yang kedua di sini khauf adalah khauf ibadah. Ya, ini sudah kita bahas, yaitu contohnya apa? Yang diiringi dengan penyembahan kepada yang ditakuti. Yaitu contohnya misalkan apa? Itu yang ketiga, ini yang kedua. Takut ibadah ini contohnya adalah yaitu ketika seseorang ingin diselamatkan dirinya dari bahaya yang akan menimpanya. Jadi contohnya tadi berkaitan erat sama yang roja. Contohnya misalkan ketika naik pesawat, naik kapal laut, maka saat itu dia takut, ya, dan takut di sini kebinasaan ini, ya, dia tenggelam atau jatuh. Ini harus ditujukan takut tersebut kepada Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, khauf yang tersembunyi.
Contohnya tadi, takut kepada jin, kepada genderuwo, kuntilanak dan lain-lain. Maka para ulama menjelaskan takut ini termasuk takut yang akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ke kamar mandi takut. Ya. Tidak boleh misalkan lewat makam tertentu, pohon tertentu dan yang lain-lain. Ya. Ini kita harus meminta pertolongan, harus takut kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada jin atau penunggu-penunggu, ya, makhluk halus, penunggu-penunggu dari tempat-tempat yang ditakuti. Baik, kemudian berikutnya, ya, yang termasuk uluhiyah di sini apa? Tawakal. Ya. Tawakal itu apa artinya? Berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyandaran diri kita kepada Allah saja. Dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, sekarang tawakal ini dilakukan kapan? Setelah usaha, setelah ikhtiar, atau sebelum ikhtiar? Tawakal dilakukan kapan? Setelah ikhtiar, bersamaan. Yang lain? Iya. Dijelaskan oleh para ulama, ya, terkait masalah ini. Tawakal itu harus senantiasa ada pada setiap proses hamba itu ketika melakukan perbuatan. Ya. Jadi bukan hanya di awal, bukan hanya di akhir setelah ikhtiar. Misalkan antum ketika di rumah, dari rumah berangkat ke sini kajian, ya. Maka pertama kali antum keluar rumah baca apa doanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini dalil yang kuat, ya. Antum misalkan mau ke masjid, keluar rumah baca itu doa keluar. Kemudian baca doa menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa lisanin dan seterusnya. Maka, ya, tawakal ini dari awal. Kemudian ketika di tengah-tengah juga tawakal kita. Tidak boleh kita bersandar dengan, ya, misalkan kita berangkat menuju suatu tempat kerja, ya, kita harus nyampe jam 8. Kita berangkat ini, kemudian macet di tengah-tengah, ya. Maka saat itu di tengah-tengah proses perjalanan itu kita juga tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa tahu di tengah-tengah tiba-tiba Allah lancarkan. Mungkin tidak? Mungkin. Ya. Kemudian setelah berusaha itu juga tawakal. Misalkan kita sudah belajar begadang malam-malam untuk ujian, ya. Maka ketika udah ujian mulai, nggak ada lagi belajar, maka tawakal kepada Allah. Contoh lagi pedagang sudah merumuskan, bikin proposal segala macam, bikin apa lagi, perencanaan bisnis, ya. Kemudian sudah lakukan, modal sudah berubah bentuk menjadi barang dan lain-lain. Kemudian transaksi dilakukan. Nah, kemudian jualan. Maka ketika jualan tersebut tawakal kepada Allah. Kemudian setelah dapat hasilnya, ya, apapun hasilnya kita bersyukur, tawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini harus senantiasa
menyertai dalam setiap perbuatan hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari, ya, bukan fi'il madhi. Yang kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari itu yufidu, ya, memfaedahkan apa? Terus menerus, iltizam, ya, wal istimrar, terus menerus. Baik, kita lanjutkan yang keberapa ini? Ibadah yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang yang ketujuh, raghbah. Apa beda raghbah dengan khauf? Apa itu raghbah? Senang. Kalau raghbah senang, ya. Oh, raghbah. Baik. Yang membedakan adalah rohbah. Rohbah itu nanti sama-sama takut, ya. Rohbah takut, kemudian khauf juga takut. Kita bahas rohbah dulu. Rohbah itu artinya senang, ya, senang. Rohbah dan rohbah ini dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba." Sungguh mereka selalu bergembira, selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Raghbah, ya, yaitu mengharapkan sesuatu yang dicintai. Ya, kalau di sini artinya senang. Senang ini kurang tepat, ya. Antum bisa tambahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menjelaskan makna dari raghbah, yaitu mengharap sesuatu yang dicintai, mengharap sesuatu yang dicintai. Raghbah, memakai ghain, raghbah, ya, mengharap sesuatu yang dicintai. Di sini disebutkan dalam surah Al-Anbiya, mereka selalu bersegera melakukan kebaikan, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harap yang dicintai. Jadi kalau berdoa kepada Allah berharap apa? Yang dicintai itu apa? Dikabulkan doanya. Kemudian kalau misalkan kita beribadah, kita berharap yang kita dicintai apa? Diterima amal ibadahnya, ya, diterima amal ibadahnya. Kalau misalkan kita pekerja gitu, ya, pegawai, kita nulis proposal, kita berharap sesuatu yang dicintai kepada pemimpin kita apa? Diterima proposalnya gitu, ya. Kalau bisnis tendernya gitu, ya. Dan lain-lain, ini kias saja. Kalau kepada Allah, maka kita berharap doa kita dikabulkan, ibadah kita diterima, ya. Amal soleh kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahaba, di sini rahbah, ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mendefinisikan bahwasanya rahbah adalah termasuk dari jenis khauf, ya, termasuk dari jenis khauf. Apa itu khauf tadi? Takut. Dari sini Syekh Shalih Fauzan menyatakan rahbah dan khauf ini maknanya sama, maknanya satu. Takut tadi ada berapa jenis? Ada tiga. Ada takut yang tabiat, takut yang ibadah, ya. Yang ketiga takut yang tersembunyi, samar-samar. Takut ibadah dan takut yang tersembunyi harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, ya? Jadi rahbah itu definisinya sama dengan khauf.
takut. Dan takut kepada Allah, takut ibadah dan takut yang samar itu harus ditujukan kepada Allah. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya dari tauhid uluhiyah di sini adalah inabah. Inabah. Inabah artinya apa? Kembali secara bahasa, ya. Inabah artinya kembali kepada siapa? Kembali kita kepada Allah. Dan di sini secara istilah inabah ini artinya taubat. Taubat kepada Allah, ya. Kemudian Syekh Ibrahim, Profesor Ibrahim Ar-Ruhaili, ya hafizahullah taala menjelaskan, taubat bukan hanya berlaku bagi orang yang berbuat dosa besar. Taubat bukan hanya berlaku untuk dosa besar. Profesor Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan, taubat juga termasuk orang taubat dari perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Dia taubat, ya, menyia-nyiakan waktu untuk melaksanakan ibadah yang sunnah dengan ibadah yang mubah. Misalkan, ya, dia sibuk dengan yang mubah, main game, mubah ya. Tapi kalau main gamenya ada sesuatu yang diharamkan jadi haram. Secara asal main game hukumnya mubah. Tapi dia melalaikan daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Misalkan baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Dia lebih banyak main game daripada baca Quran. Maka kalau dia taubat dari banyak main game kepada banyak baca Al-Quran. Ya, jadi bukan hanya taubat itu maknanya taubat dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Dan ingat, langkah-langkah syaitan, ya, khutuwati syaitan itu memalingkan mulai dari orang tersebut bagaimana melalaikan waktunya, ya, dari hal-hal yang bisa seharusnya dia bisa meningkatkan ketakwaan dia, ketaatan kepada Allah, kepada kesia-siaan. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan sia-sia. Baik. Ini tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Tadi sudah sebutkan dalil-dalilnya, ya, dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah banyak. Ya, kita cukupkan dari Al-Qur'an. Kalau dari Al-Quran sudah ada, itu sudah cukup. Karena Al-Quran ini riwayatnya mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Baik, sekarang kita bahas pembagian yang ketiga, tauhid yang ketiga, yaitu tauhid apa? Asma wa sifat. Sekarang saya tanya, apa beda asma wa sifat? Asma itu nama-nama, sifat itu sifat, karakter. Nah, sekarang apa beda nama dengan sifat? Dijelaskan oleh Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Ya. Nama-nama Allah, asma, adalah segala sesuatu yang menunjukkan zat Allah bersama sifat-sifat kesempurnaannya yang terkandung di dalamnya. Saya ulangi. Nama-nama Allah, al-asma, adalah segala sesuatu yang menunjukkan zat Allah bersama sifat-sifat kesempurnaannya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan sifat merupakan keharusan sebuah nama. Sedangkan sifat merupakan keharusan sebuah nama. Nah, kita jelaskan dengan contoh. Contoh dari asma, nama-nama Allah di sini Al-Qadir, berkuasa. Al-Alim, apa arti Al-Alim? Maha mengetahui. Al-Hakim, apa Al-Hakim? Maha bijaksana. As-Sami artinya apa? Maha mendengar. Al-Basir artinya apa? Maha melihat.
Sesungguhnya nama-nama tersebut menunjukkan zat Allah dan semua sifat yang terkandung di dalamnya. Allah memiliki nama Al-Qadir dan memiliki sifat Maha menguasai. Allah memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui, maka Allah memiliki sifat mengetahui semua hal yang terkecil di muka bumi ini. Bahkan seandainya semut hitam berjalan di malam hari, Allah mengetahui. Bahkan dalam surat Al-Maidah Allah sebutkan seandainya jatuh dari semua yang ada di muka bumi ini, pohon ini artinya yang jatuh itu apa? Daunnya. Maka tidaklah melainkan Allah Maha mengetahuinya. Sehingga nama itu mengandung dua perkara, sedangkan sifat mengandung satu perkara. Ya, jadi kalau kita bikin di matematika itu diagram Venn ya, ada semestanya itu asma, di dalamnya ada sifat. Ya, semestanya itu asma. Jadi asma itu pasti mencakup sifat, sedangkan sifat tidak mencakup asma, nama. Paham? Iya. Tauhid asma wa sifat ini dalil yang paling kuat di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, sungguhnya Allah itu nama Allah ya. Allah itu nama. Jadi Allah itu adalah nama Allah yang terbaik. Ini dari kesimpulan dari sekian banyak pendapat ya, wallahu alam. Allah adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang terbaik. Ahad itu juga ya salah satu sifat Allah. Ahad itu adalah sifat, ya. Kemudian Allahus Samad. As-Samad di sini termasuk nama sekaligus sifat. As-Samad di sini nama sekaligus sifat. Lam yalid wa lam yulad. Di sini termasuk sifat ya. Artinya Allah memiliki sifat apa? Tidak beranak dan tidak juga dilahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini sifat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menafikan segala makhluk, tidak ada yang setara dengan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna. Al-husna di sini artinya yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Fad'uuhu biha. Maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Artinya menyalahgunakan nama-nama Allah ya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengannya. Barang siapa yang menyalahgunakan, maka kelak mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini maknanya sama dengan surat Al-Ikhlas ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Jadi Asy-Syura ayat 11 dengan Al-Ikhlas ayat 4 maknanya sama. Dan kelompok-kelompok ya menyimpang dalam masalah asma wal husna ini sangatlah banyak ya, sangatlah banyak. Dan kita berhati-hati dalam masalah ini. Jadi dalam masalah al-asma wal husna ini ada 4 hal yang harus kita yakini. Ya. Kita tidak boleh ya tahrif. Apa itu tahrif? Menyerupakan
Allah dengan makhluknya atau dengan selainnya. Kemudian kita tidak boleh, yang kedua, tidak boleh tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan. Ya. Apa beda tahrif dengan tamsil? Kalau tahrif itu merubah makna, ya, bisa masuk juga yang ketiga, takwil. Takwil itu artinya, ya, bedanya dengan tahrif, mengubah. Kalau tahrif ini artinya menafikan secara total. Kalau takwil artinya dia menafikan dan menyimpangkan kepada yang lain. Misalkan kalau takwil, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa. Apa itu istiwa? Bersemayam. Ada sebagian orang mentakwil. Mentakwil artinya merubah dengan makna yang lain. Ya. Kalau tahrif, merubah, ya, dan dia menghilangkan makna tersebut. Kalau takwil artinya dia memalingkan dengan makna yang lain, dengan istaula, menguasai dan lain-lain. Yang keempat adalah tidak boleh kita ta'til, ya, meniadakan secara total, tidak terpercaya, tidak menafikan, ya, misalkan Allah punya wajah, kita tidak mau, tidak percaya Allah punya wajah, Allah punya betis, Allah punya tangan. Baik, mungkin ini saja yang kita bahas pada pertemuan pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mentauhidkan Allah dengan ketiga tauhid ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali, ya, sebelum ditutup mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang perlu dikoreksi. Silakan, tafadhal. Tadi terkait khauf dan ra'bah, kalau ada masalah ada istilah satu lagi khasyah. Antara khauf dan khasyah tuh ada beda kan, gimana? Baik. Ada pertanyaan, ya, perbedaan antara khasyah dengan khauf, ya, khasyah dengan khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terkait khasyah ini, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang merasa takut, ya, kepada Allah itu hanyalah para ulama. Nah, ketika para ulama menjelaskan hadis ini, ya, maka khasyah ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan khauf. Ya. Kalau dikatakan Syekh Shalih Fauzan di sini, ya, hafizahullah taala, rahbah itu takut, ya, itu sama dengan khauf, maka khasyah di sini ini asyaddu minal khauf, itu lebih takut lagi, ya, derajatnya khaufnya itu takutnya lebih tinggi lagi, sehingga khasyah ini kita katakan sangat-sangat khawatir, ya. Makanya para ulama ini saking khawatirnya mereka sangat berhati-hati dalam beramal. Mereka
disebut dengan ahlu zuhud, ya. Artinya meninggalkan semua perkara-perkara yang mubah, melaksanakan yang wajib bahkan yang sunnah, dan mereka tentunya meninggalkan yang makruh, ya, kalau yang haram udah pasti, yang makruh juga ditinggalkan karena kekhawatiran yang sangat, ya. Jadi khasyah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan al-khauf, ya, sangat khawatir, sangat takut. Dan tentunya khasyah, kalau kita perhatikan, kita pahami dari penjelasan yang sudah, maka khasyah lebih berhak, ya, itu ditujukan hanya kepada Allah saja. Kalau khauf tadi ada khauf atau rahbah yang sifat tabi'i, sedangkan khasyah tidak mungkin ada yang khasyah yang sifatnya tabi'i. Ya, paham? Paham, ya? Baik, terkait tamsil itu menyerupakan atau memisalkan. Contohnya tamsil ini memisalkan